Sebelum milih magang di sini, mikirnya Kanwil itu Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikrul Hakim, biasa dipanggil Hakim, dari Universitas Udayana dengan jurusan Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Dewi Cayanti, biasa dipanggil Cahya dari Universitas Udayana, jurusan Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Ketut Mary Kertiasi, biasa dipanggil Mary, dari Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Hukum. Perkenalkan, saya Igede Krisnanandana, biasa dipanggil Krisna, dari Universitas Mamadewa, jurusan Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Rizda Artati, biasa dipanggil Rizda, dari Universitas HKBP Nomensen, jurusan Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Kadek Melia Handayani, biasa dipanggil Melia, dari Universitas Udayana, jurusan Hukum. Halo, perkenalkan, nama saya Ignatius Jaik, asal Flores. Nama saya Andre Simanjuntak dari Medan. Halo, kami dari TI dan Komunikasi Publik. Saya Rahmat Fahmi Nuruddin, biasa dipanggil Fahmi, dari bidang pengelola kehumasan dan lulusan Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Ilmu Komunikasi. Halo, saya Niwen Santi Aryani, biasa dipanggil Santi. Saya merupakan lulusan Universitas Udayana, jurusan Ilmu Komunikasi. Halo, namaku Nilut Resyarta, boleh dipanggil Tere, dari Fakultas Pariwisata di Universitas Udayana. Halo, namaku Jamiatul Makni, Universitas Islam Al-Azhar, Mataram, jurusannya Teknik Sipil. Hai, nama aku Nika Dewi Safitri, jurusan aku Teknik Informatika, untuk kuliah aku di Instiki. Perkenalkan, saya Isnanda Sidik Abi Hanifah, saya dari Universitas Jember, jurusannya Pendidikan Ekonomi. Saya Komang Novita Trisulanggi, jurusan Hukum, Universitas Udayana. Saya Kadek Puspa Dewi, saya dari Universitas Pendidikan Ganesha, saya dari jurusan Manajemen. Saya Wahyu Sajugo dari Universitas Jember Pendidikan Ekonomi. Satu kata, deg-degan. Soalnya ini pertama kalinya kan magang di instansi pemerintahan. Terus nggak tahu juga gimana lingkungan kerjanya. Asing. Satu kata ini sangat menggambarkan perasaan saya ketika pertama kali melangkah di sini. Sebuah institusi yang masih asing, mungkin terlihat seperti formal, kaku. Ya bener sih kalau asing. Tapi waktu saya datang ke sini tuh seperti kayak bangunan lama gitu, kayak nggak kepake atau gimana. Ternyata di dalamnya ya masih bagus. Excited. Menyenangkan. Tegang. Nervous. Awalnya sih saya berpikir bahwa di tempat ini akan sangat kaku dan banyak tekanan, tapi ternyata di sini justru memberi banyak ruang untuk belajar. Untuk stigma dan juga bayangan ya, tentunya cukup formal dan juga disiplin karena instansi pemerintah Kanwil Ditjenpas Bali ini berkaitan dengan bidang pemasyarakatan. Nah, bener banget tuh. Kalau menurut aku sendiri sih, itu budaya yang kaku ya. Belum milih magang di sini, mikirnya Kanwil itu apa sih kok bidang pemasyarakatan? Emang ngurusin rutan sama lapas tuh kayaknya orang-orangnya bakal serius banget, kaku banget, nggak bisa diajak bercanda kayak gitu. Cuma ternyata nggak bisa diajak bercanda banget, suka banget dirangkul kita di sini. Wah, Bali keren banget sih. Pasti tempatnya bagus atau gimana gitu ya. Ya mungkin itu stigma dari saya yang kulihat dari Kanwil Ditjenpas Bali sebelum memilih Bali di Kanwil ini. Ya, benar banget. Kalau tadi kan Bali ya, karena baru ke sini. Kalau aku sih sebagai orang Bali, mungkin lebih stigma ke pemerintahannya ya. Mungkin yang aku bayangkan adalah sesuatu yang mungkin rutinitas yang membosankan, formal, kaku kayak tadi. Oke, kalau stigma dari saya sih, saya kira magang di sini tuh kayak formal, terus padat gitu, banyak kerjaan. Ternyata tuh di sini bisa santai, tapi produktif gitu. Terus Bapak Ibu yang ada di sini tuh membantu banget kita tuh untuk belajar dan bagaimana caranya berkembang itu agar jadi lebih baik gitu. Intinya itu di sini tuh sangat
cocok sekali untuk pemagang karena memang dari bapak ibunya tuh cukup membantu gitu. Jadi kita sebagai mesin di balik layar itu tentunya membantu semuanya di sini berfungsi dengan baik. Contohnya itu kita ada buat kayak bantuin laporan kegiatan segala kayak pemeliharaan PTSP ini juga. Terus ada teman saya Kita juga buat sign-sign seperti ini. dan seperti ini juga. Ya banyak kali tugas yang diberikan kepada kita, yaitu seperti membuat konten tuh untuk media sosialnya, yaitu dan mendokumentasikan kegiatannya ada di Kanwil Jenpas Bali ini. Kemudian kita menjadi operator yaitu Zoom di aula, kan? Kita juga merekap berita-berita dari UPT-UPT yang ada di Bali itu. Ya, benar banget. Karena memang kerjaan kita kompleks banget di sini. Dan juga untuk situasi kerjanya sih sangat seru ya, sangat menantang. Karena itu ada banyak yang kita kerjakan di sini, dari dokumentasi, pembuatan konten, dan juga menurut aku banyak hal juga yang kita pelajari di sini. Kita harus kreatif, adaptif, dan juga terbiasa sih sama mobilitas yang tinggi. Karena event apapun yang ada di sini, Humas terus selalu ada. Kalau untuk apa yang kita kerjakan selama magang di BMN, untuk sehari-hari kita lebih sering bikin surat ya, terutama surat PSP sama izin sewa kayak gitu. Terus selain itu kita juga pernah diminta untuk membantu mengelola data aset dari 13 UPT yang ada di pemasyarakatan Bali, dan itu cukup panjang gitu prosesnya, sampai bahkan teman-teman kita ada yang lembur juga untuk mengerjakan tugas itu gitu. Terus kita juga sering ikut bantu buat ngelola persediaan yang ada di BMN, terutama kayak ketika ada barang masuk, ketika ada barang keluar, kita bantu catat, bantu dokumentasi, bantu ngangkut ke dalam gudang penyimpanan kayak gitu. Terus selain itu kita juga sometimes pernah kita diajak untuk perjalanan dinas ke rutan ataupun ke lapas gitu ya. Jadi itu sangat menyenangkan gitu. Jadi itu beberapa kerjaan yang biasanya kita lakukan selama magang di BMN ini. Kalau saya selama magang di bidang teknis, yang saya kerjakan itu penginputan dan pembuatan dari untuk remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak binaan. Seperti menghitung tunjangan kinerja, menginput data, mengelola laporan keuangan, dan lain-lain. Kalau dibilang deg-degan sih pasti ya. Soalnya kalau kerjaan yang berkaitan dengan uang tuh kalau salah sedikit aja tuh pasti akan sangat fatal. Jujur bingung ya kalau disuruh milih, karena semua pegawai-pegawai di sini baik-baik banget dan ramah. Tapi kalau harus disuruh milih, saya milihnya Pak Deki karena beliau ramah, lucu, perhatian, suka nraktir juga. Saya juga setuju sama Rizda. Kalau dari saya itu Bapak Kakanwil, yaitu Bapak Rizky, dikarenakan jiwa yang muda dan sangat cerdas. Paling berkesan untuk kita itu ada namanya Pak Denias. Soalnya orangnya itu peka banget. Tanpa kita ngomong dia tuh langsung bantuin kita gitu loh. Jadinya itu sih orang yang paling berkesan untuk kita semua di sini. Untuk satu orang yang paling berkesan di kantor, terutama di Ikom ini, yaitu adalah Pak Yuda sendiri. Ya, orangnya juga terbuka, yang awal mengenalkan ruangan juga itu Pak Yuda. Terus seperti gimana cara kerja Tikom itu seperti apa itu dari Pak Yuda juga. Kita mengenalkan hal baru yang ada di sini juga itu Pak Yuda juga. Ya, benar banget. Kayaknya kita satu pemikiran deh. Bagi saya juga Pak Yuda sih yang paling berkesan di sini. Karena dari pertama kali saya datang di sini, itu langsung disambut sama Pak Yuda, langsung diarahin ke ruangan humas. Kita juga banyak ya dikasih insight-insight sama Pak Yuda terkait dengan apa sih yang harus kita kerjakan di sini, maupun tentang masa depan ya. Nah, kalau tentang masa depan. Kak Hendra sih, soalnya dia banyak memberi saya pengetahuan gitu, banyak belajar dari dia. Saya banyak belajar dari dia.
Kalau disuruh milih untuk di bidang teknis, satu orang yang paling berkesan menurut saya adalah Pak Putu Eka, karena beliau adalah Katim Pembinaan yang secara langsung membimbing saya dan juga Cahya. Dan itu saya ucapkan terima kasih banget buat Bapak karena Bapak ngajarin banyak hal untuk kami dalam hal penginputan data. Mungkin kalau disuruh milih satu orang yang berkesan di sini, kayak kita nggak bisa milih, kita semua kayaknya bakal bilang pegawai BMN, karena pegawai BMN menurut saya itu orang-orangnya sangat menyenangkan, sangat helpful banget, sangat ngebantu banget. Ketidaktahuan kita, ketidakbisaan kita tuh nggak yang dijudge tapi dibantu, dikasih tahu kayak gitu. Mungkin selama magang ini saya banyak memiliki hal yang berkesan, namun yang paling berkesan itu saat saya menjadi panitia atau bagian dari panitia WCPP di Nusa Dua event internasional. Nah, benar banget. Saya setuju sama Krisna. Waktu itu saya juga mengikuti jadi panitia WCPP 2026, menjadi salah satu pengalaman berharga bagi saya di event internasional. Kalau aku sih mungkin lebih ke suasana apelnya ya, karena itu pertama kali banget ikut apel dalam institusi yang seformal ini tentunya. Jadi kayak, wah ternyata kayak gini ya gitu. Satu hal yang berkesan selama magang itu ketika kita itu diajak perjalanan dinas ke UPT gitu. Itu kan kayak first experience kita gitu loh. Oh ternyata tuh di sana kayak gini kondisinya, terus ngedata barang ini itu, terus Monef tuh kayak gini. Jadinya kita tuh nambah insight baru gitu loh terkait dunia-dunia di pemasyarakatan tuh seperti apa gitu. Nggak apa-apa ya, jangan takut bertanya nanti di kantor. Nikmatin aja, 6 bulan ini pasti akan cepat berlalu dan di sana pasti aku akan dapat teman yang banyak. Aku akan bilang, ayo nikmatin aja prosesnya. Jangan takut membuat kesalahan dan selalu percaya diri. Kamu nggak usah takut untuk mulai suatu hal yang baru, karena kamu nggak akan tahu hal itu kalau kamu nggak mulai. Ya, awalnya emang asing, tapi percaya dalam 6 bulan ke depan kamu bakal kenal banyak orang baru, banyak orang yang berpotensi tentunya, dan instansi pemerintahan itu nggak seburuk itu. Di sini kita juga seru gitu, di sini kita juga belajar banyak, jadi jangan khawatir. Ya mungkin benar yang kata Santi itu, mungkin yang akan saya bilang ke diri saya, yaitu jangan terlalu kaku ya bagi saya sendiri. Soalnya orang di sini itu ramah-ramah banget, terbuka banget. Keluarganya itu terasa banget. Jadi ya mungkin itu yang saya katakan, jangan terlalu kaku, sama santai aja. Kalau dari aku mungkin nggak perlu takut juga, dan nggak perlu takut bertanya sama pegawai di sini karena mereka itu sangat ngebantu. Awal-awalnya itu aku kayak lebih banyak mengamati dan juga mengerjakan diam-diam karena takut kalau nanya itu mengganggu. Jadi aku pengen bilang ke aku yang 6 bulan yang lalu itu harus banyak tanya dan banyak berinteraksi dengan pegawai biar sama-sama saling membantu. Yang aku rindu dari suasana kebersamaannya ya, bersandanya itu. Nanti yang paling saya rindukan di hari terakhir saya magang adalah suasana kantor, terutama pegawai-pegawai di bidang teknis. Yang paling dirindukan itu canda tawa bareng pegawai teknis. Nongkrong istilahnya di belakang gudang BMN, setiap istirahat kita tuh di sana banyak banget cerita, banyak banget saling sharing satu sama lain, mengenal satu sama lain, bukannya teman magang aja tapi sama pegawai-pegawainya juga. Jadi kita happy lah gitu. Jadi mungkin itu yang bakal aku kangenin selama di sini. Oke, kalau dari aku tuh yang paling aku kangenan itu ketika kita merasa dilibatkan. Tahu nggak? Rasanya tuh kalau kita tuh dilibatkan, kita tuh seolah-olah dianggap kayak keluarga. Padahal kan di sini kita tuh pemagang, tapi kita tuh hampir dalam di setiap aspek itu kita itu dilibatkan seperti itu. Jadi itu kita tuh ngerasa wah kita ini dianggap banget gitu loh di sini. Bukan hanya sekedar pemagang biasa, tetapi udah kayak pegawai kayak gitu. Jadi pengalaman dapat, ilmunya dapat. Selain itu selain keterlibatan ada juga rasa kebersamaan seperti yang disampaikan oleh Novita, bahwasanya ini akan membentuk rasa kekeluargaan seperti itu. Jadi ketika dimanapun kita ada kendala ataupun masalah,
itu pasti diatasi bersama-sama, sehingga BMN ini sudah kayak solid banget gitu loh. Ya intinya keterlibatan itu tadi sama kebersamaan. Love BMN. Unik, tapi saya rindu bunyi loncengnya. Bunyi lonceng yang menandakan bahwa kami akan segera berkumpul bersama-sama tentunya. Bunyi lonceng yang menandakan bahwa awal perjalanan kami selama 6 bulan ini akan dimulai. Dan mungkin itu juga yang akan mengakhiri perjalanan kami di Kanwil di Jenpas Bali. Ya, mungkin kalau saya sendiri ya, yang saya rindukan mungkin di dalam Tikom sendiri tuh. Saya kayak kekeluarganya tuh ada tuh. Saya belum pernah merasakannya seperti itu. Jadi mungkin itu yang akan saya rindukan. Dan semuanya, jangan kangen kita ya. Kita selalu tahu bahwa waktu tidak pernah berjalan mundur. Namun di tempat ini, kita diam-diam berharap agar waktu bersedia berhenti sedikit lebih lama. Setiap pertemuan memang selalu membawa kita pada satu titik yang paling kita hindari, perpisahan. Terima kasih Kanwil di Jenpas Bali telah menjadi saksi bisu dari setiap peluh yang jatuh, tawa yang lepas, dan air mata yang tersembunyi di balik perjuangan magang nasional batch 2 ini. Di kantor wilayah, kita bukan hanya bertukar sapa, tapi perlahan merajut keluarga. Hari ini, lembar tugas kami telah usai. Ruang yang biasanya riuh dengan canda kita, besok akan kembali sunyi. Kami melangkah pergi, bukan melupakan, melainkan untuk menjaga api yang telah dinyalakan di sini agar tetap menyala di luar sana. Terima kasih atas segala bimbingan, dekapan hangat, dan ruang untuk kami bertumbuh. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Perjalanan kita baru saja dimulai. Namun, separuh hati kami akan selalu tertinggal di Bali. Terima kasih Kanwil di Jenpas Bali.